ngefans berat sama dirimu, lihat kakak Noven. Kalau untuk mengkritik pemerintah juga tidak sih sebenarnya. Capek juga ya? Atau takut. Takut ya. Ekstrim Indonesia nih ekstrim soalnya kalau kritik pemerintah. Iya toh? Di mana tuh grup Muka Rakat? Iya, di Muka Rakat, iya kan? Ngomong. Welcome to Rumah Rakyat 2000. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Oke teman-teman Rumah Rakyat 2000, salam jumpa. Malam hari ini teman-teman akan ditemani oleh diriku. Kita perkenalan dulu karena ada pepatah yang bilang kalau tidak kenal maka kita tidak saling baku sayang. Biar semua penonton Rumah Rakyat 2000 makin sayang pada diriku. Oke. Perkenalkan, nama saya Valeria. Teman-teman biasa panggil saya Vale. Tapi dunia entertain biasa kenal saya Le. Oke, karena saya juga artis dong pastinya. Kenapa saya ada di sini? Oke. Episode kali ini pastinya episode spesial karena host kita kali ini bersama diriku yang paling cantik, imut, dan cute. Karena host sebelumnya sepertinya sudah kadaluarsa, sudah tidak laku di pasaran. Oke. Iya. Saya harus persiapan untuk panggil. Kita akan ngobrol hangat bersama siapa malam hari ini untuk menemani malam dingin di Ruteng. Karena Ruteng itu setiap harinya selalu dingin. Jadi kami akan menemani teman-teman. Rumah Rakyat 2000 siap menemani teman-teman dengan obrolan hangatnya. Kita panggil siapa dia. Pokoknya yang yo man. Pokoknya salamnya dia tuh asik, peace, love, and gaul. Ini ya Kak Noven. Halo Kak. Kasih salam anak itu itu anak alay, itu jamet yang biasa. Kayak Noven, halo. Halo, selamat malam. Boleh lihat mata aku? Enak. Cubit saya sedikit kakek. Ih, soalnya ada bocoran kayak sering cubit-cubit pipinya istri di rumah. Oke, itu satu bocoran yang saya dapat sebelum malam ini saya ke studio. Oke. Mungkin ada teman-teman yang masih bertanya, mukanya kurang familiar mungkin ya. Pasti ada lah. Ada. Pasti ada. Ya kayak juga perlu merendah ya, meskipun sudah meroket artisnya tapi perlu merendah. Oke, kita boleh kenalan dulu. Halo kawan-kawan semuanya, salam kenal, saya Saint Yoza. Oke. Represent 0385, saya musisi. Saya rapper lah. Asik, rapper. Kalau rapper biasanya ada ciri khas nih tuh. Kalau Kak Noven, Yo. yo, perkenalkan ini dia kayak serius lah. Itu saya rasa sudah terlalu basi ya. Oke. Tapi tadi Mas pasti teman-teman tanya, kenapa panggilnya pakai nama Noven? Kalau saya kan kenalnya Kak Noven. Lalu nama Senyoza itu kenapa tiba-tiba ada Senyoza dari Noven? Kan NKS lumayan jauh ya kayak di abjad itu. Jadi pertama saya jelaskan dulu ya, Saint Yoza. Nama pertama saya dari nama Santo Pelindung. Kita di agama Katolik kan pasti kenal tuh. Oh, Katolik. Santo. Oh, Katolik. Oke. Santo Pelindung begitu. Jadi nama saya pertama tuh nama Santo Yosafat. Santo Yosafat. Sebenarnya Saint Yosafat sebenarnya. Tapi hanya biar modif sedikit biar keren lah. Oke, biar diterima di pasaran. Yoza. Tambah Z tambah H sedikit biar agak alay lah gitu. Agak alay dan Sebenarnya malu sekarang kalau lihat lagi sebenarnya nama saya malu sebenarnya. Tapi sudahlah. tapi keren ya. Gaya Eropa begitu. Nama panggilan Noven, tapi nama panggung, nama rap Saint Yoza. Teman-teman diriku pun mengenal kayak Noven pertama itu ada kakak Senyoza, yang mana aduh manis sekali, tapi sayang sudah ada istri. Aduh. Boleh betul hajar kayak lah kecup pemain. Oke. Ya karena saya orang Manggarai jadi biasa blunder sedikit ya, pakai Manggarai. Oke, kemudian saya perlu tanya apa lagi? Kayaknya tidak perlu bertanya lagi. Kita selesai ini episode. Tidak. Biar seru kita lanjut lagi. Pura-pura saya bertanya padahal saya banyak tahu karena saya ngefans berat sama dirimu. Lihat kakak Noven. Kalau bicara soal sejarah hip hop Kak Noven. Kalau saya dulu taunya sedikit sih dari cerita-cerita teman-teman. Katanya rapper itu lahir sekitar tahun 70-an lalu oleh masyarakat Afrika, Latin Amerika atau dan sejenisnya, lalu banyak jenis-jenis di dalamnya. Ini kan yang nonton Rumah Rakyat 2000 setelah ditelusuri ternyata banyak kaum milenial, generasi Z yang Gen Z, tentunya ya perlu tahu sejarah itu toh.
Mungkin kayak Senyoza bisa ceritakan sedikit sepengetahuan dirimu Kalau berbagi. secara detail, secara hip hop saya kurang terlalu paham, bukan terlalu tidak terlalu belajar gitu. Oke. Setahu saya dia lahir di Bronx, New York, Yo. dan itu untuk melawan pemerintah waktu itu, karena ada hal-hal yang memang masyarakat waktu itu kurang suka dengan pemerintah, dan mereka nge-rap gitu, pakai rhyme, pakai rima. Oh, Terus mereka rhyme, kritik rhyme, gitu ya. oke, rhyme. Nah, terus mereka mengkritik pemerintah saat itu. Oke, sebagai bentuk perlawanan masyarakat saat itu gitu terhadap ya. kondisi pemerintahannya. Gitu. Sebelum ke hip hop, mungkin pernah suka dangdut atau reggae, musik rock. Kalau anak-anak Ruteng tuh Oke, pop rock biasanya ya. Biasanya zaman-zaman kami, tidak tahu zamannya kayak mungkin 10 tahun lebih tua. sebelum rap sebenarnya saya lebih fanatik dengan reggae sebenarnya. Oh, reggae. Reggae. Lagu apa nih? Lagu apa nih? Pertama itu saya dengar lagunya Bob Marley, No Woman No Cry. Oke, boleh kita nyanyikan bersama? No, Woman no cry. cry. Asik. lanjut ya. Lanjut. Nah, ini bahasa Jadi hip itu hop. Oke. saya fanatik sekali reggae waktu itu, dari gelang sampai selendang sampai bukan selendang, syal, Syal, oke, syal. topi, apa semua itu warnanya merah kuning hijau semua. Pernah pakai bantangan tuh yang merah kuning pada hijau. zamannya ya merah kuning hijau, celana jas jus. Celana jas jus, Ya, gitu. merah kuning ya. Baju ala Bob Marley gitu. Itu Fanatik waktu sekali. zaman-zaman SMA atau SMP, zaman-zaman SMP. Zaman-zaman Fanatik sekali waktu SMP. itu reggae. Terus tidak tahu kenapa saya beralih sekarang Nah, itu dia pertanyaannya. keren begitu ya. Ya, kenapa tiba-tiba dari reggae kemudian beralih ke hip hop? Nah, jadi dari reggae waktu itu saya nonton waktu SMP, akhir-akhir SMP saya nonton di TV waktu itu Saikoji kalau tidak salah. Oke. Lagunya dia waktu itu muncul Sowat gitu loh. Lupa. Lupa. Coba tebak lirik kayak tidak. Tebak lagu. Bagaimana? Karena liriknya kayak bagaimana waktu itu? Lo punya apa gitu, terus terakhirnya Sowat gitu loh gitu oke. kan. Kayak rasanya gimana gitu ya, kata Wih, sowat keren gitu sekali. loh itu. Keren sekali. Wih, fuck, ini keren sekali. Terus dari situ saya cuma dengar lagu. Tapi kalau untuk kultur hip hopnya saya lebih mendalami pertama itu dance, break dance. Oh, break dance. B-boy. Oke. Wait. Saya potong. Berarti di hip hop itu bukan cuman kita nyanyi yang cepat-cepat, bukan. Sebenarnya hip hop ini kultur. Di dalam hip hop itu ada subkultur. Oke. Salah satunya rap, graffiti, b-boy, beatbox. 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 Terus ada yang lain, mungkin ada tambahan-tambahan seperti skater, mereka skateboard kayak gitu. Anak-anak yang suka main skate. Street kultur lah Oke, istilahnya. oke. Asik. Anak jalanan Anak banget jalanan. wah. Itu kayak judul sinetron si Boy itu kan. Si boy. Iya, Tapi karena mereka dia- motor tuh kan. Iya, mereka motor. Kita kebiasa skate. Ya tidak, mereka alay. Anak alay. Oke, tadi pertanyaannya akhirnya bagaimana nih perjalanan ke hip hop? Apakah hanya dengan karena cuman mendengar Saikoji atau Dari Saikoji itu saya dengar, terus saya mendalami hip hop. SMA saya kan di Bali waktu di SMA. Kita sempat ikut di acara break dance begitu b-boy. Terus saya mulai graffiti tapi di kertas saja lah. Tapi pas dengar lagunya mulai zaman-zaman SMA itu lagunya Eminem. Eminem, 50 Cent, G-Unit, pokoknya zaman-zaman itu. Terus kita mulai, kan waktu itu masih zaman-zaman warnet waktu itu. ya Mulai cari-cari lirik. 5.000 satu jam. Kalau member 2,5. Member apa nih? Member apa dulu nih? Kita mulai cari-cari liriknya, belajar walaupun bahasa Inggrisnya sembarang waktu itu. Saya masih ingat lagunya Eminem gitu. Apa judulnya? Pokoknya dia ceritakan tentang dia punya anak Hailey. Hailey, I know you miss your mom and I know you miss your dad, but I'm gone. Pokoknya Itu dia ciri khas yang saya suka. Eminem, pokoknya Tangan lu Eminem. gerak-gerak. Oke. Sip. Dari situ mulai dengar terus. Kalau Indonesia punya Iqbal kayak begitu. Iqbal siapa? Ada Iqbal, bukan Iqbal yang ini. Oh iya. Ada Iqbal yang di Jakarta sekarang, iya. rapper juga. Dari situ mulai Beralih ke musiknya. rap. Bukan hanya senang mendengarkan, akhirnya Mulai mencoba-coba lah, Mencoba-coba. mencoba-coba tulis lirik, rekam.
Ya begitulah. Oke. Pertama kali Saya minum. oh iya saja kalau begitu ya minum. Kayak ini ya video ASMR tuh kan bunyi pas kita teguh. Cocok jadi bintang iklan. Iya, itu dia. Aku sih lagi batuk nih, untung ada Kanoven, kita ngobrol-ngobrol hangat. Lanjut. Enak. Kita lanjut. Terus pertama kali nyanyi nih, memberanikan diri nyanyi di depan orang banyak karena setelah memilih, oh kayaknya gua di hip hop banget gitu. Anak hip hop banget, bisa Rapper pengen banget tahu. nih. Itu kapan? Itu kapan? Saya lupa tahunnya waktu itu, tapi intinya waktu itu saya diajak sama ada satu grup di Bali waktu itu, namanya Snapback. Anggotanya namanya Kim sama Bang Eko, K1M dengan MC Spicy Shadow untuk Snapback. Bagaimana dia punya? Jadinya mereka ajak saya pertama kali waktu itu manggung di Sanur, di rumah Antida Art. Kalau Saya tidak kira di rumah rakyat 2000. Bukan. Belum ada waktu itu, belum ada. salah. Waktu itu belum ada. Oke. Jadi itu Oke. Antida Art itu tempat-tempatnya kumpulnya para musisi begitu. Kayak art space begitu. Oke. Bukan cuma musisi, apalah pokoknya semua lah Iya, pokoknya rupa. yang berbau seni. Nah, oke. Gue bau seni Masa enggak ya? Dari Antida Art kita manggung pertama kali di sana dengan segala kekakuan lah Iya, istilahnya. iya, pastilah. Nge-rap bukan lihat ke depan tapi lihat ke bawah gitu. Oke, ngomong sama lantai. Jadi itu. Oke, itu pertama, tapi waktu itu masih SMA. Oh sudah Atau kuliah, sudah pertama. kuliah. Oke. Waktu itu masih membawakan lagu orang lain atau Sudah lagu sendiri. wih, keren, teman-teman. Keren sekali dari mulai reggae dulu nih. Gue anaknya reggae banget. Boyo banget. No woman no cry man. Terus tiba-tiba ke rap, baju oversize ya dong. Oversize, Celana topi- juga. topi Kadang tuh lurus. yang sampai ya, Iya. top lurus kasih miring dikit depan. Baru agak Bantangan, bantangan, keren. ya. Keren. Saya boleh pinjam topi biar Jangan, biar jangan. referan. lanjut. Oke. Apa sih hal di proses kreatif yang membuat Kanoven akhirnya merasa kayaknya saya nih di rapper deh, di hip hop. Apa karena di semangat yang seperti sejarahnya itu untuk mengkritik keadaan, mengkritik situasi, atau apa? Kenapa akhirnya wah di sini begitu? Sebenarnya kalau untuk mengkritik pemerintah juga tidak sih sebenarnya. Capek Saya lebih juga ya? Atau takut. Oh, takut ya. sebenarnya. Ampun, Ekstrim. Bos. Indonesia ini Ampun, ekstrim Bos. soalnya Iya, kalau betul. kritik pemerintah tuh. Ngerti tuh? Jadi saya lebih jatuh cinta dengan proses pembuatan lagu atau tidak proses penulisan liriknya itu. Jadi ini bukan tulis lirik biasa nih. Kita tulis lirik, rima, terus kita harus sesuaikan dengan beat dan kita harus temukan dia punya flow-nya di situ. Flow itu apa? Flow flow. Jadi flow itu istilahnya kayak apa ya? Kita harus Grafiknya kan? Gaya-gaya dalam Oh. nge-rapnya itu kan. Jadi tidak datar saja kita nge-rap tapi harus ada naik turunnya. Kayak misalnya Kayak da kayak tapi harus iya. sesuaikan dengan beat. Terus tiba-tiba ada yang cepat-cepat. gitu. Oke, sip. Tidak sama semua dia punya. Kalau di proses kreatif sendiri, kayak Senioza sendiri juga membuat beat, lalu membuat lirik atau bagaimana? Iya, saya buat beat juga tapi seadanya. Seadanya. Ya belum terlalu profesional lah istilahnya. Biasa seadanya. meroket merendah ya. Kalau lirik juga sendiri, video juga kadang sendiri. Asik. Video sendiri. Iya. Terus kayak gimana? Kayak Tidak, orang lagi maksudnya kan surfing. ada yang bantu. Oh, iya. Tapi untuk konsep dan lain-lain Iya, kadang sendiri. sendiri juga. Masih ingat tidak judul lagu pertama yang kayak bikin dan kayak tulis sendiri? Itu zaman SMA, saya lupa lagi judulnya. Judulnya. Ya. Tapi yang kayak tentang teman kalau tidak salah waktu itu. teman apa temen? Tentang teman-teman SMA waktu itu. Intinya itu. Judulnya saya lupa. Yang diingat deh yang pertama kali. Yang kayak ingat, maksudnya yang sepenggal sudah terlalu lama. Oke, Terlalu tetot waktu lama, habis. terlalu lama. Oke. Jadi kuis apa sebenarnya ini? Tebak lirik dong. Lalu kemudian perjalanannya setelah manggung di tempat yang art space itu tadi, kemudian kayak sering di calling ya pas itu Iya. itunya. Jadi kita sering jalan sama-sama sama itu grup Snapback. Selalu ada acara di daerah Legian Canggu. Pokoknya acara-acara b-boy, acara-acara apalah pokoknya kita main terus itu. Dan kemudian akhirnya kayak Senioza memilih untuk
coba deh sendiri dulu. Atau bagaimana nih perjalanannya? Iya, sendiri dulu. Sendiri dulu dan mulai menulis lagu sendiri. Iya. Oke. Selama di Bali juga pernah, dirimu kayaknya pernah saya lihat di Tokis bukan nih? Tidak. Ya, Mukarakatnya itu. Oh, Iya, toh? di mana tuh grup Mukarakat? Iya, di Mukarakat, iya kan? Oh, Mungka. Iya, maksudnya di pernah tergabung di Jangan Mukarakat. langsung Kan ini ngomong perjalanan Oh, itu iya. dari bersama Bang siapa tadi? Bang Bim. Yang Kim. pertama Bang Bang Kim. Kim, kemudian Kai sendiri dan kemudian ada di Mukarakat. Oh iya, Mukarakat. Iya, Iya. pernah ada di Pernah. sana kan? Berarti saya tidak salah melihat Iya. dirimu berada di sana. Oke. Itu perjalanannya bagaimana? Oke, boleh Jadi waktu diceritakan. itu kita sering kumpul sama Om Lipus. Mm-mm. Sering kumpul. Terus ada beberapa teman yang akhirnya datang ke Bali. Terus kumpul di kosnya Om Lipus. Mm-mm. Dan akhirnya kita sepakat untuk membentuk sebuah grup boyband. Bukan. Bukan. Grup rap. Grup rap namanya Mukarakat. Oke, dan KE terlibat aktif juga dalam proses kreatifnya ya? Dalam Sangat proses aktif, kreatif. sangat aktif. Oh iya, sangat. Siswa teladan ya. Wow. Oke. Lalu kemudian, tapi saat itu Kak, KE sudah punya album sendiri atau single sendiri atau Kalau single ya. Kalau single ya, belum. album belum. Oke, nanti kita omong soal album ya. Yang pasti bukan album foto, pokoknya album yang lain. Iya. betul. Lanjut. Lalu kemudian boleh tidak Kak Marvin ceritakan juga kenapa akhirnya hangout nih dari Mukarakat dan akhirnya memilih sendiri, tapak sunyimu sendiri. Oke, pertama sebenarnya Mm-mm. waktu itu saya jarang kumpul sebenarnya dengan Mm-mm. bro-bro dari Mukarakat. Saya jarang kumpul memang karena ada kesibukan lain. Mm-mm. Selain kuliah juga memang mungkin saya ada hal-hal yang mungkin saya tidak bisa bilang di sini. Saya harus menyendiri lah istilahnya. Mm-mm. Terus karena saya jarang kumpul, akhirnya saya dikeluarkan dari grup WhatsApp waktu itu. Oh, jadi Mukarakat punya grup WhatsApp Iya, juga? punya. Oh, keren nih selain Sudah YouTube. ada Oh, ya. WhatsApp. Oh ya, waktu itu sudah ada ya, betul. Akhirnya saya dikeluarkan. Hmm? Itu bukan cuma saya, dengan Sandi juga. Sandi itu salah satu personel Mukarakat yang sekarang sudah di Jakarta yang tergabung dengan WSWU-nya Tuan 13. Wow. Kami dikeluarkan dari grup. Saya masih ingat waktu itu hari Minggu. Tanggalnya saya lupa. Oke. Hari Minggu. Tahunnya masih ingat tidak? Tahunnya saya sudah lupa. Oke, Tidak sudah penting lupa juga. sebenarnya. Iya. Lalu, Terus akhirnya saya pikir sudahlah kalau saya dikeluarkan begitu. Memang waktu itu ada beberapa personil Mukarakat juga yang kontak suruh ke base camp untuk bicarakan hal ini dan saya pikir tidak usahlah dibicarakan. Sudah jelas-jelas saya dikeluarkan tuh. oh oke. Akhirnya terus saya menghadap ke manajernya waktu itu Kak Novi. Saya dengan Sandi waktu itu ke sana. Mm-mm. Sudah kita bilang kita keluar karena memang yang pertama saya pikir karena kuliah. Wisuda, saya harus wisuda. Bagaimanapun caranya saya harus wisuda. Oke. Terus yang kedua saya pikir buat apalah saya mengemis gitu. Saya harus masuk lagi. Toh untuk rap juga saya bisa sendiri. Oke. Walau terlepas dari saya tenar atau tidak, saya manggung di panggung Berjalan besar di- atau panggung oke. kecil, soal rap saya bisa sendiri. Oke, di Jalan Tapak sendiri. Di scan yang ini tim boleh tidak kasih masuk lagu Bagaimanakah atau tidak perlu ya? Oke, tidak. Oke, tidak. Indosiar Canda banget. sayang, canda. Indosiar banget gitu ya. Indosiar banget. Kita kan bukan pemain sinetron. Ada rap man, rapper Iya, banget. Tapi kita satu hati nih malam nih kayak baju Yoi, merah, ya, ya, betul. tanpa Kalau di calling-callingan. rap tuh blood istilahnya. Kalau merah-merah blood, ya. blood, Blood, darah Dan atau itu bukan? nama geng gitu blood. Oh iya, BLE. kitab geng sekarang jadi belajar. Ada tasnya. Asik. Oke. Setelah berpisah dari Mukarakat, akhirnya Kasinioza bergelut sendiri. Iya, bergelut sendiri waktu itu. Untungnya juga ada banyak teman yang masih support waktu itu. Mm-mm. Kita bergelut Masih sendiri. sering manggung meskipun ada. Masih sering manggung. Oke, Masih sering manggung. Sendiri saat itu sudah tidak bersama abang. Sendiri. Manggung sendiri, kadang berdua, bertiga begitu. Oke. Intinya kita masing-masing bawa nama sendiri. Begitu. Oke. Lalu sudah ada berapa single? Setelah keluar. Ah, Sudah banyak Sudah sebenarnya. banyak. Saya lupa lagi.
Kita omong album sih kan tadi kita Oke, janji ada. Tapi sebelum itu saya seret dari tadi batuk. Kita minum ini ada Hydro Coco teman-teman. Hydro Coco ini ada 2 varian. Asik. Varian yang original tentunya dari air kelapa murni meskipun di dalam komposisi mengandung apa ini? Jangan lupa baca komposisi teman-teman, ada vitamin C-nya dan juga ada varian yang mengandung Vita. Jadi perbedaannya kalau di sini ada vitamin C, kalau yang di Hydro Coco Vita itu ada vitamin D. Coba kita minum, kayak boleh buka? Kita Sehat ini. iya sehat dong. Air kelapa murni men. Oke, Hydro cheers. Coco. Cheers. Oke, cheers. Oke, minum langsung. Rasanya kayak air kelapa ya? Segar, Oh, ya. segar sekali. Seperti namanya Hydro Coco. Thank you Hydro Coco, Thank you, melegakan Hydro Coco. tenggorokan. Oke, Asik. kita lanjut. Lanjut. Tadi sampai mana ya? Sampai Oh, album. Album. Oke, album. Sampai hari ini kayak Noven berjumpa diriku yang cantik ini. Yo. Sudah ada berapa album? Baru 1 album. Baru 1 album. Baru 1 Ada berapa single dalamnya? Ada 12 lagu. Wow. Boleh dong. Tepuk tangan. Keren. Itu semua ditulis sendiri. Sendiri. Beatnya juga sendiri. Beatnya ada beberapa dari teman, Mm-mm. tapi lebih banyak saya yang buat juga. Oke. Lalu kita cerita soal proses kreatif. Biasanya nih kalau kayak Noven lagi menulis atau buat beat, hal-hal apa saja yang perlu dijaga selain mood ya? Yes. Mm-mm. Saya lebih senang sendiri. Oke. Kalau tulis lirik saya lebih senang sendiri. Di dalam kamar Dalam atau kamar atau di mana saja, intinya sendiri. hal Headset. unik apa yang maksudnya hal yang tidak terduga yang akhirnya bisa jadi inspirasi untuk kayak Noven jadikan lagu. Unik. Ya. Misalnya lihat orang lagi ngupil lah. Wah, keren nih sahabat terima nih, keren. Ada tidak? Kalau sepanjang saya bikin album, Mm-mm. inspirasinya saya pertama tuh apa sebenarnya? Yang unik begitu ya. Aha, yang unik. Yang unik waktu itu karena kita lagi kumpul di kos, terus ada teman datang ajak jalan, Mm-mm. terus kita tidak ada pertimbangan apa-apa, tiba jalan. Oke. Jalannya juga itu tidak jelas arahnya kemana, intinya keliling kota gitu. Kota Ruteng atau Denpasar. oh Denpasar, Waktu kota Denpasar. Pokoknya Akhirnya jalan sajalah. Setelah jalan itu tiba-tiba ada ide untuk minum, terus kumpul, pokoknya begitulah. Konyol menurut saya konyol juga maksudnya. tapi akhirnya jadi lagu ya. Akhirnya jadi lagu. Dari hal yang tidak direncanakan enggak. itu. Kemudian kalau rapper favorit Luar negeri luar negeri Indonesia boleh. Indonesia dulu. Kalau Indonesia masih dari dulu Saikoji sebenarnya. Saikoji. Asik. Terus rapper-rapper daerah lain yang sekarang sudah terangkat. Misalnya siapa ya? Kalau dari Kupang, Januarta sebenarnya. Januarta The Go. Kalau Ruteng sendiri? Ruteng sendiri Senyoza sih. Boleh masuk Eko. Oke. Terus di Denpasar saya punya teman Ozzy di Odds, Yoyos. Shout out Yoyos. Itu masih jadi rapper favoritnya saya. Kalau internasional? Kalau internasional terlalu banyak, tapi yang sekarang saya paling aktif dengar itu JID dari Dreamville-nya J. Cole. Itu keren sekali dia. menurut saya. Itu yang JID. oke. Yang paling menginspirasi diri Kak Senyoza kalau kita kembali lagi yang akhirnya membuat diri memilih, aduh, kayaknya saya di hip hop deh. Gitu. Siapa? Siapa kira-kira? Yang paling menginspirasi sebenarnya zaman-zaman SMA yang saya dengar tuh. Mereka siapa? Eminem, 50 Cent. Kayak begitu G-Unit. Berarti zaman-zaman SMA itu sebenarnya banyak berpengaruh dalam perjalanan proses kreatifnya Kak Senyoza. Karena waktu itu kan masih di seminari, saya tinggal di Oh, seminari 2 anak tahun. seminari. Cuma 2 tahun, cuma 2 tahun di seminari. Oke. Terus itu waktu itu zaman itu kan kita sembunyi semua. Apa? Pokoknya tidak boleh bawa HP, alat-alat elektronik dan lain-lain. Akhirnya waktu itu saya selip MP3 player. Waktu itu masih ada MP3 player yang kecil. Headset, terus kita dengarnya pas malam sebelum tidur. Pas mau tidur. Oke, Pas biar semua tidak sudah ketahuan. mati, frater sudah tidur. Ya, kita tahu. oke. Dengar atau tidak pas jam-jam olahraga di apa? Kamar mandi gitu dengar gitu. Oke. Masih sembunyi-sembunyi waktu itu. Tapi itu keren sekali saya rasa. Bagaimana kayak memaknai itu ya perjuangan
lumayan juga Bahasa ya. Inggris tidak mengerti tapi kita harus cari lirik di warnet. Gitu. Iya, kebanyakan Dengar sembunyi-sembunyi. itu betul tidak kayak kebanyakan katanya rapper itu belajarkan dari dengar tuh, tapi kadang tidak memaknai yang penting bisa disebut. Itu betul tidak? Iya, Disebut liriknya. Hmm. Proses belajarnya kayak Noven juga seperti itu. Iya. Oke, lalu akhirnya kemudian belajar bahasa Inggris, Belajar bahasa tulis. Inggris, ya. Ada lagu yang Inggris juga di Kalau album. Inggris total tidak ada. Saya biasanya campur. Oke, campur ya. Albumnya dirilis tahun berapa? Waktu itu saya rilis tanggal 29 Mm-mm. bulan 9 tahun 2020. Wow, tanggal cantik hanya. Tanggal cantik. 29. kurang 9 kan 20. Weh, keren. Tanggal cantik. Akhir-akhir Itu bulan alasannya akhirnya memilih itu. Oke, kita cerita perjalanan panggung. Oke. Pastikan selama perform, dipanggil, manggung ke beberapa tempat pasti ada cerita suka dukanya. Kak Noven boleh cerita dari yang cerita-cerita dukanya dulu kah ke kami, berbagi hal dari awal merintis sebelum akhirnya setenar ini. Dukanya apa ya? Palingan seperti episode 1 Kak Iwan bilang tuh pernah dibayar ST, pernah. Oh pernah ya? Itu Cuma perasaannya minuman. bagaimana kayak waktu dikasih ST itu kah? Biasa saja waktu zaman-zaman itu. Oh iya. Zaman-zaman itu saya rasa biasa karena memang waktu itu kita tidak cari bayaran. Mm-mm. Karena kita hanya penting waktu itu manggung saja lah intinya. Jadinya ini musik jangan menjadi sebuah boneka senian terlalu kaku dan terkesan dipaksa agar bisa diterima oleh pasar. Itu kayak Noven banget sih. Asik. Waktu itu manggung, pokoknya intinya manggung. Terus kadang pas mau manggung belum makan, setelah manggung masuk angin. Oh iya, perut Pulang sudah sakit bunyi-bunyi. Jadi beat biasanya itu bunyi-bunyi perut. Asli. Kayaknya bisa nanti kayak bikin lagu ya. mungkin. Terima Inspirasi kasih ya dong. idenya. Iya dong. Iya. Kemudian hal yang dirasa kayak wow gitu. Wow, itu pas bikin album. Pas bikin Pas album. bikin album. Launchingnya di mana kayak? Sorry. Itu saya tidak pakai launching Oh, aja. iya, Waktu itu langsung. karena waktu itu kan setelah wisuda saya rilis album, terus saya langsung balik sini. Tidak Oke. sempat kumpul-kumpul dengan kawan-kawan gitu. Tapi beberapa lagu-lagu yang ada di album itu sudah pernah dibawakan live toh? Sudah Oke, sudah banyak sekali. Oke, kembali ke Ruteng tahun 2021. 2021. Lalu bagaimana nih perbedaan ketika Kak Noven ada di Denpasar? Kalau di Denpasar kan teman-teman pasti semua sudah kenal anak K-pop nih pas kayak lewat pakai motor Matic kan, motor Revo Bedana, Revo kenal. Ini kayak Noven gitu. Terus pas kembali ke Ruteng bagaimana? Beda dia punya apa istilahnya? Vibe-nya ya. Vibe-nya beda. Beda sekali, beda jauh. Kalau di sana untuk musik itu bagaimana ya? Meriah sekali maksudnya di mana-mana kita bisa ketemu tuh. Banyak event, banyak banyak event, ruang nah, ya. waktu itu. Oke. Tapi sampai sini apa sorry to say lah ya, maksudnya sini kurang Kurang apresiasi terhadap, atau mungkin karena kurang ada event juga, ada ruang untuk anak muda kalau event berekspresi atau ya sedikit juga. bisa jadi. Terus penikmatnya juga karena yang kita bawa ini kan bukan musik pada umumnya tuh, musik K-pop gitu, mungkin kurang peminat. Iya gitu betul. kan. Betul sekali itu kayak Kak Noven. Lanjut. Lalu kemudian ada shock pas itu ketika sudah ke Ruteng. Aduh, dari Denpasar yang biasanya mungkin tiap minggu dipanggil manggung di sini, terus kadang aduh hubungi manajer saya ya soalnya jadwalnya padat gitu. Pas di Ruteng kan kering kerontang men. Cuman bisa duduk minum kopi, kalau tidak kopi ya sopi Sopi, sama asik. teman-teman tuh ngobrol-ngobrol masa lalu. Itu bagaimana cara mengatasi itu? Apakah itu mengurangi produktivitas Kak Noven dalam proses kreatifnya atau Kadang bisa dibilang gitu, mengurangi proses produktivitas. Terus untungnya saya bertemu dengan kawan-kawan lama. salah satunya Salah yang ada di satunya. episode sebelumnya Ya, Kak Kak Iwan. Fitros yang sebagai sound engineering dari podcast Rumah Rakyat 2000. Iya dong, tim dari Rumah Rakyat 2000. Dan kita tergabung di Represent 0385 tuh teman-teman semua. Akhirnya ada semangat lagi lah untuk terus berkarya di sini tuh di Ruteng. Kalau tidak mungkin saya sudah beralih genre begitu dangdut atau gimana gitu. Bisa jadi kembali lagi ke yang sebelumnya. Mungkin. Tapi Kan kita untungnya tidak sekarang tahu. saya masih sampai saat Sampai ini hari ini. tetap rap begitu. Gayanya aja udah rapper banget, iya. mamen. Terus kalau di Ruteng nih, panggung pertama setelah dirimu balik dari Denpasar. Panggung pertama di Rumah Baca Aksara. Shout Wow, out Rumah Baca Aksara. halo teman-teman Rumah Baca Aksara.
baca aksara tuh di mana ya? Di mana ya? Di mana sih? Mana ya? Event apa? Itu event apa ya waktu itu? Saya lupa lagi. Saya lupa, serius. Kalau saya sih ingat kayaknya. Ada perupa yang lagi ada pameran Iya, tunggal. pameran tunggal. Judulnya Limbah Refleksi ya kalau tidak salah. Soalnya waktu itu artisnya salah satunya tuh ada namanya Valeria Rahmat. Saat itu kita sepanggung, men. Sepanggung kita. Ya toh. Iya. Lagu waktu itu yang Refleksi ya. Jeda. Oh iya. Jeda asik. Itu sap tangan depan tuh. Oh iya. Anjing rapper banget gue ini, men. Kita minum. Seret dari tadi kata terus. Karena ini episode spesial. Kaseniuza kan biasa tulis lirik sendiri, bikin beat sendiri. Boleh tidak bikin satu lirik atau rima untuk Rumah Rakyat 2000? Aku kasih tantangan kamu yo man. Berarti freestyle nih kan? Iya dong, freestyle. Yo, terima kasih 1000 untuk Rumah Rakyat 2000. Senyoza di sini yo. Masih tetap terus tetap lipaskan puisi. Yo. Oke. Kalau saya lanjut masalah kurang beat di sini. Saya sampai batuk memang. Oh, keren. Kalau untuk saya bisa tidak? Biar terus dinyanyikan. Bisa, tapi kayaknya private. Boleh sama nomor WA nanti ya. Jangan kalau ingin soalnya cincin. Coba lihat. Ampun. Kalau itu saya menyerah. Oke. Dari perjalanannya Kaseniuza, dari terakhir SMP masuk zaman SMA, kemudian akhirnya mulai kenal hip hop. Setelah dirimu berkelana ke Denpasar dan kota-kota lain mungkin kau terus kembali ke Ruteng. Bagaimana tanggapan Kaseniuza sendiri terhadap perkembangan hip hop di Manggarai khususnya di Ruteng saat ini dengan mulai munculnya YouTube? Maksudnya teman-teman sudah mulai kalau dulu kan mungkin harus ke warnet bayar 5.000 jadi member dulu kan ribet begitu. Sekarang kan di smartphone udah bisa YouTube aja begitu. Kira-kira bagaimana tanggapan? Tidak, kalau yang saya lihat selama ini memang banyak sekali rapper muda di sini kan. Oke, iya. Salah satunya yang di Botong Rua tuh. Banyak ya itu landmark Kota Ruteng yang jadi favorit dari dulu. Ada Anu Molas itu termasuk rapper? Iya. Kalau itu saya tidak tahu itu. Itu di luar radarnya saya. Oh, di luar radar. Oke. Banyak sih, betul banyak. Banyak rapper muda terus mungkin belum terekspos begitu tuh. Oh ya. Oke, kalau lihat perkembangan anak-anak muda di Ruteng mungkin karena juga sudah masuknya teknologi ada YouTube sekarang lebih mudah. TikTok. Jadi TikTok juga ada perkenalan hip hopnya. Jadi kaula asik kaula muda di Ruteng sudah mulai mengenal, lalu banyak juga yang suka dan terjun ke hip hop itu satu kemajuan yang sangat luar biasa dibandingkan dulu kan harus ke warnet dulu dan lain-lain, belum antrian tuh bak buka lagi saat lu kan gitu jadi 1 jam. Oke. Sekarang kita kembali ke yang tadi sudah diobrolkan sebelumnya karena saya ini suka maju mundur, goyang maju mundur cantik. Jadi pertanyaannya juga ikut goyang maju mundur. Ini kosong teman, kosong saya sulap. Oke, jadi apa? Ada album dari Kaseniuza. Oke teman-teman, warna hitam terus tulisan putih. Wih, siapa yang desain nih? Kalau yang desain saya sendiri. Wih, ada bakat mendesain juga ya Anda ya. Sedikit lah. Bisa tidak mendesain masa depan kita? Boleh lah, boleh. 12.200 AM Senyoza. Pas saya sebutnya Senyoza. 12.00 AM. Kenapa akhirnya memilih album dengan nama 12.00? 12.00 AM itu kan tengah malam tuh. Jadi itu sebenarnya ceritanya saya bikin album ini, saya tulis liriknya itu selalu waktu itu tengah malam. Waktu itu kan ada celah waktu untuk saya wisuda. Ada beberapa bulan sebelum saya wisuda tuh kosong tuh. Terus ada ide untuk coba bikin album lah begitu. Jadi waktu itu bikin album, kita tulis liriknya
mulai jam 11 sudah standby di depan komputer, sudah dengar beat. Mulai jam 12 lewat lah, begitu jam 12 ke atas mulai sudah tulis lirik atau kadang bikin beat, pokoknya cari ide begitu tuh. Makanya namanya 12. Selain itu, karena memang saya lahirnya tanggal 12 November. Wow. Saint Yosa 12 November. Keren. Sebentar lagi ulang tahun, guys. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sebentar lagi 4 bulan. Dan begitu juga jumlah lagunya 12. Ada 12 lagu. Iya betul ya di Saya belakang. fanatik tanggal 12 nih kayaknya. Iya, angka 12. Jangan-jangan togel malam ini keluar angka 12. Kode alam nih. Kode alam. Guys. Bisa. Yang nonton ini podcast kode alam 12 tuh harus isi ya. Betul. Judulnya juga di 12 syukur tuh kode alam kena berarti kita bersyukur. Tembus nih 100 kali 12. Thank you Semioza. Jangan lupa bagi-bagi kalau kena. Oke, kita boleh ini ya. Apa kalau di YouTuber lain tuh apa? Unboxing. Oke. Aduh Tuhan susah sekali. Paket, Boleh kayak yang ini. Oke, paket dari Rumah Rakyat 2000 paket. Oke, saya jadi kurir Rumah Rakyat. Teman-teman ada nanti dapat stikernya dan lain-lain. 12 AM. Kenapa ini kayak struk belanja? Kayak anjir pengeluaran saya bulan ini 12.00 AM. Belanja apa saja nih? Belanja apa nih? Belanja daun salam boleh lah ya. Tidak lucu, oke. Iya, kenapa modelnya kayak struk belanja kayak? Karena memang fokusnya Desain-desainnya. waktu itu untuk teman-temannya mau belanja lah begitu. Oh iya. Jadi memang Anda membuat album ini tujuannya biar ada yang belanja ya. Oke. Selain itu memang karena kenapa saya cetak fisik, pakai kaset ini karena memang ada kebanggaan tersendiri karena memang zaman-zaman sekarang tuh kan banyak musisi yang cetak bukan cetak buat album terus mereka upload ke Spotify terus YouTube, iTunes, apalah pokoknya digital loh. Digital. Jadi kalau kita cetak ini kayak ada kebanggaan tersendiri kita cetak secara fisik, ada sejarah lah gitu. Iya, ada sejarah. Yang bisa dilihat secara langsung. Betul. Oh iya. Kaset terus semuanya begitu, ada stiker, ada Liriknya yang kayak gitu struk belanja itu. Dan itu saya kerjakan sendiri. Dibantu dengan 2 orang, DMO dengan Ozzy di Oats dari Bali, dan itu saya rasakan sekali perjuangannya. Wow. Otodidak, independen. Independent butterfly. Berapa lama bikin proses album ini? Oke. Kalau tidak salah waktu itu kurang lebih 4 bulan. Wow, 4 bulan itu memang karena kekurangan dana waktu itu saya pikir sudahlah saya belajar mulai dari nol lagi lah. Belajar buat beat, belajar Photoshop. Photoshop waktu itu memang saya tidak ada niat sama sekali, tapi karena mau buat album ini saya harus belajar lagi dari nol. Keren. Album desain semuanya, lirik apa semua, terus cetak semua sendiri. Salah cetak, terus salah burning CD, salah tempel stiker di kaset bukan di depan tapi di bawahnya. Pokoknya banyak apalah. Banyak miss-nya, banyak miss, tapi salah, tidak apa-apa. Puji Tuhan itu pelajaran buat saya. Pelajaran. Oke. Banyak yang saya harus syukuri dari situ. Ini sudah berapa keping dicetak? Dicetak yang pertama 50 sudah habis terjual, terus banyak DM, banyak pesan mau pesan lagi, banyak pesan dari teman-teman. Akhirnya kita cetak 25 kalau tidak salah waktu itu. Sudah kita cetak 25 lagi cetakan. Ada 75 ya totalnya. 2 kali salah. dicetak. Kalau tidak Cetakan salah. kedua ada 25. Kalau tidak salah juga. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah berarti benar dong. Berapa bulan lalu saya lihat di postingan Instagramnya di story dan postingan ada dapat nominasi. Boleh ceritakan tentang perjalanan akhirnya bisa memperoleh itu nominasi? Itu sebenarnya pertama saya bertemu dengan salah satu orang yang bergerak di Anugerah Musik Bali. Itu sebenarnya Anugerah Musik Bali. Anugerah Musik Bali. Satunya itu nama kita biasa panggilnya Beli Gede. Dia itu aktif di musik-musik Bali. Dia pernah masuk The Voice kalau tidak salah, acara musik Indonesia punya waktu itu The Voice. Dia salah satu orang yang masuk di situ. Dan dia kembali ke Bali, dia aktif di acara musik begitu. Saya kenal dengan dia dan akhirnya puji Tuhan dia memasukkan saya di sana di Anugerah Musik Bali. Ada 2 nominasi waktu itu Anugerah Musik Balinya.
album terbaik sama karya produksi hip hop terbaik. Oke. Walaupun tidak terpilih, setidaknya masuk nominasi. Nominasi sudah keren sekali itu. Boleh kita salaman dulu, selamat Anda masuk ke keren sekali. Inspirasi banget. Oke. Sebelum itu kita coba masuk ke ada pertanyaan yang masuk lewat WA. Oke. Oke. Siapa sahabat yang selalu ada di saat susah dan senang selama Kakak Noven ada di Bali? Ini Sahabat, dari By Jack. Tadi WA-nya begitu di bawahnya. By Jack gitu. Jack the Ripper. Sebenarnya banyak sekali dari teman-teman di dulu, banyak teman grup rap, teman-teman menggerai Revolution Bali. Tapi yang terakhir ini sebelum saya kesini ada 2 saja, Dimo sama Tony Fernandes. 2 orang itu yang selalu banyak hal kacau yang kita buat selama di Bali begitu. Oke. Dan posisinya sekarang mereka lagi ada Lagi di Bali. Di Bali. Selalu ada di saat kamu susah dan senang. Boleh say hi dulu untuk mereka mungkin nonton. Shout out untuk Dimo Oke. dengan Anthony D. Oke. Kita kembali lagi ke soal obrolan yang belakang-belakang tadi, maju mundur lagi. Soal grup nih. Saya penasaran. Grup pertama tergabung di grup itu boleh diceritakan ada berapa grup dan Jadi sebagainya. pertama kita ada grup Ruteng Dewata Hip Hop dulu. Ruteng Dewata Hip Hop. Kita ada 3 orang, itu yang manggung pertama di Antida Art di Sanur. Terus pecah. Tunggu. Ruteng Dewata Hip Hop tuh ada. Wait. Tunggu. Siapa saja yang ada di dalam grup itu? Itu pertamanya ada Lilki, sekarang di Labuan Bajo dia. Orang Manggarai. Orang Manggarai. Terus yang kedua Akser yang di Mukarakat sekarang, yang tidak tahu lagi di mana sekarang dia. Ya, itu kita Ruteng Dewata Hip Hop pertama, manggung pertama. Kacau-kacau lah istilahnya begitu, manggung pertama. Terus yang kedua grup apa ya? Sabar. Ruteng Dewata Hip Hop, pemilihan namanya itu karena semuanya anak Manggarai gitu, tapi ada di Tidak, Bali. karena inspirasi karena yang pertama buat itu sebenarnya saya dengan Lilki yang di Labuan Bajo. Oke. Kita manggung-manggung kacau-kacau lah dulu pertama. Terus datang si Akser, gabung. Akser kan dari Larantuka waktu itu kalau tidak salah. Aslinya. Dan Tapi sering manggung. dia Oke. sering gabung dengan kita. Jadi ya sudahlah, masuk saja. Itu berapa tahun? Berapa tahun ya? 3 tahun ke 4 tahun? Oh, lumayan juga ya. Lumayan, Kredit lumayan. motor Kredit bisa lah. Oke, dari Ruteng Dewata. Ruteng Dewata Hip Hop masuk ke Revolution kalau tidak salah ya. Revolution Bali. Salah satunya ada Kak Inok yang di belakang layar sekarang. Ya. Halo Kak Inok. Kak Inok, Rifan, Eji, Efrit, dan beberapa teman lagi yang sekarang di ND. Itu kita Revolution Bali, banyak sekali kenangan. Jadi saya ceritakan langsung ya. Boleh. Kenangan apa nih? Sebelum pertanyaan, Oke. tanpa ada pertanyaan, saya langsung Boleh. ceritakan. Jadi yang di Revolution Bali ini cukup membekas dia kenangannya karena memang waktu itu setelah kita manggung di Denpasar, bosan juga manggung di Denpasar, manggung itu terus, tempat-tempat itu terus. Akhirnya kita punya inisiatif sendiri waktu itu, kita cari koneksi di Surabaya. Ada acara di sana waktu itu. Akhirnya kita sepakat pakai motor ke Surabaya dari Denpasar. Nyebrang ke sana. Pokoknya waktu itu seadanya kita gas jam 2 malam. Waktu itu masih nongkrong, akhirnya sudah kita gas jam 2 malam. Jam 2 malam berangkat Surabaya. Gas pakai motor ke sana, beberapa titik kita istirahat sampai sempat-sempatnya kita singgah di Lumpur Lapindo waktu itu. Buat apa? Inspirasi. Tidak tahu waktu itu, pokoknya sampai di sana Lumpur Lapindo kita wawancara lagi orang-orang di sana. Sok-sok kayak apa? Wartawan lah begitu tuh, sok-sok wartawan. Tapi memang videonya dan foto-foto masih ada di saya. Itu kita sampai di sana Lumpur Lapindo, terus lanjut lagi sampai Surabaya kalau tidak salah jam 7 ya guys. Jam 7 malam waktu itu. Dan sampai di sana kita luntang-lantung juga. Dari kosnya teman pindah lagi ke kos 1, kos 2 begitu. Membawa beban. Membawa beban dan membawa bencana lah. Terus manggung. Setelah manggung kita jalan-jalan dan akhirnya saya jatuh waktu itu. Kalau tidak salah kecelakaan, sempat masuk rumah sakit. Dijahit tidak?
Tidak. Oh, tidak. Lumayan waktu itu lukanya. Terus akhirnya kita pulang. Teman-teman lain pakai motor, saya dengan Kak Eno pakai travel. Karena saya tidak bisa pakai motor waktu itu. Sekarat. Itu yang cukup membekas buat pengalaman saya Di Revolution. di Revolution Bali. Oke. Tapi yang penting tidak manggung di Taman Bungkul toh. Tidak ada. Dari Revolution. Ada apa nih di Taman Bungkul? Ada kejadian aneh dulu di tahun 2016. Apakah ada kenangan-kenangan? Tidak, tidak. Saya curiga Jangan host begitu, nih. jangan begitu. Oke, dari Revolution lalu Setelah dari kemana? Revolution kemana waktu itu? Revolution Mukarakat lah kalau tidak salah. Setelah itu masuk Mukarakat. Mukarakat. Setelah Mukarakat akhirnya saya sendiri. Di Mukarakat berapa tahun nih? Saya lupa ya berapa tahun, mungkin karena tidak penting sih. Saya lupa ya, serius. Saya lupa. Serius lupa. Oke. Ada kenangan yang membekas mungkin seperti yang di Revolution dan yang sebelumnya? Tidak ada sih, sepertinya manggung-manggung biasa, paling ke Jakarta ya manggung-manggung biasa. Tapi kalau Jalan-jalan. kenangan paling membekas memang di Revolution sih. Oke. Kejadian jatuh motor. Pakai terus motor ke Surabaya, kayak itu seru sekali itu. artis banget nih, artis hip hop. Oke, sebelum host bertanya banyak-banyak lagi ke Kakak Noven, karena teman-teman di studio dari tadi kayak saya ibu guru tuh Kak. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau kasih pertanyaan selagi artisnya ada bersama kita di sini. Teman-teman yang di studio boleh banget kasih pertanyaan. Oke, ada Deddy Kobuser. Salah. Jadi komputer. Kayak Vicky, soundman kita. Saya mau bertanya, apa sih move-nya ke Kopeng, a.k.a. Senyoza, setelah kembali ke rute, bergerak di komunitas apa dengan dia punya kerja tuh sampai sejauh ini? Masuk pertanyaannya Pak Eko? Oke. Masuk Pak Eko? Langsung Masuk, dijawab Pak Pak Eko? Eko. Oke. Jadi sekarang kami ada beberapa orang yang tergabung dalam itu tadi, Represent 0385. Kalau tidak salah saya sudah sempat sebutkan tadi. Represent 0385 kita ada beberapa orang dan kita punya agenda begitu untuk kedepannya. Tapi saya tidak perlu kasih tahu lah istilahnya, surprise lah. Surprise nanti. ya, surprise untuk Memang teman-teman sudah ada di Ruteng. beberapa karya yang sudah jadi, teman-teman yang lain sudah jadi, tinggal rilis. Tapi kayaknya mungkin masih tunggu waktu lah. Tunggu waktu yang tepat. Oke. Dan memang sejauh ini sampai detik ini kita sudah ikut beberapa event lain, membaca aksara di mana-mana begitu. Yang kemarin di salah satu event di Ruteng itu Flores Writers Festival, Ya, Flores itu juga Writers Festival juga itu. itu juga bagian dari project bersama iya. teman-teman. Itu grup atau apa kayak? Atau Kayak apa istilahnya? Saya lupa ya. Kalau grup kan kita bisa tapi ini kalau grup kan biasanya manggung sama-sama, tapi kalau ini istilahnya kolektif lah. Siapa yang mau manggung gitu. kerja kolektif begitu ya. Bertiga. Banyak sebenarnya, hanya tapi yang aktifnya kayaknya sedikit. Tapi di belakang itu mungkin banyak. Bagian banyak. dari proses perjalanan. Ada rencana mau rekrut saya juga di dalamnya mungkin? Ya, mungkin lah. Ya nanti bintang kita bisa iklan bicarakan. lah, boleh. Seakan masih termasuk golongan good looking. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan masih? Sudah. itu Oke, saja. sudah. Terima Terjawab ya. kasih Fitros, Iya. MC Fitros untuk pertanyaannya, asik. Yang bertanya juga rapper, asik. Masih ada nih kayaknya. Yo, Oh, masih ada lanjut saja. yang mau bertanya. Ada yang masih mau bertanya di studio? Oke. Oh, Kak Injen ya. Host yang sebelumnya yang sudah tidak laku di pasaran, guys. Karena kerjanya host yang sebelumnya itu, teman-teman. Tidak, karena kesibukannya itu ini mewarnai batu. Ini sebenarnya batu bata merah, tapi diwarnai pakai arang jadinya hitam putih. Ya, Kak Incen. Rencana untuk kapan? Album ada apa rencana untuk bikin album kedua? Iya, untuk rencana bikin album pasti ada. Selalu ada. Sudah ada beberapa lagu yang sudah selesai, tinggal mixing mastering. Sisa beberapa lagu beatnya sudah jadi, tinggal take liriknya, tinggal saya buat lagi sedikit.
Semoga tahun ini Semoga lah. tahun ini. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Jangan hanya ada satu album. Dia ada rencana lagi kembali ke masyarakat. Wih, sepertinya sama sekali tidak ada. Tidak ada. Untuk kembali tidak ada. Sudah berada di jalannya sendiri. Sudah 12.00 AM yang pertama, album pertama, dan kita akan terus tunggu album-album Album yang kedua. selanjutnya. Ada rencana untuk dis mungkin. rencana untuk dis. Ini menarik sebenarnya pertanyaannya. Rencana untuk oke. dis. Jadi sebelum-sebelumnya, saya ceritakan saja lah ya. Oke, tanpa host bertanya ya, Anda mengurangi pekerjaan host malam ini ya. Oke, baik. Jadi pertanyaan Lanjut. rencana untuk dis. Jadi memang kalau untuk rencana sih tidak ada. Tidak ada. Tapi memang sebelumnya setelah saya keluar dari Muka Rakyat ada beberapa lagu, tapi memang banyak pihak-pihak yang adu domba, jadinya ada kesalahpahaman begitu ya. Ada yang bilang saya ngedis dan sebagainya. Terus kita sempat bersih tegang begitu lewat WhatsApp, lewat telepon begitu ya, baku ancam lah istilahnya. Ngeri lah istilahnya begitu. Tapi istilahnya baku ancam waktu itu karena ada banyak pihak yang adu domba. Tapi puji Tuhan sampai saat ini tidak terjadi apa-apa. Dan harapannya tidak terjadi apa-apa. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Oke, mematikan harapan. Oke, terjawab ya, teman-teman di studio. Siap. Ada lagi terakhir. Oke, ada. Sejauh kayak kelihatan di hip hop ini, apakah Besar sedikit suaranya kayu. sejauh kayak bergeliat di hip hop ini, sejauh mana dukungan dari orang tua sama kayak punya pasangan hidup? Ya. Wih. Pertanyaannya sangat menyentuh. Jadi kalau dukungan orang tua luar biasa sekali ya. Jadi bukan cuma memang di hip hop tadi pertanyaan itu. Iya. Kalau di hip hop memang untuk pengerjaan album ini yang paling support sebenarnya yang pertama mama. Syarat untuk sama mama. Halo Mama. Terima kasih, asik. Selain mama memang kakak sulung, adik bungsu dengan pacar. Dulunya pacar waktu buat album, sekarang sudah jadi istri ya. Jadi itu. Siapa namanya? Namanya AS bintang. Kayak kode Jadi, voucher. Jadi kalau saya jelaskan lebih panjang lagi, kalau masalah orang tua apalagi mama, bukan cuma di hip hop, tapi memang karena waktu itu wisudanya saya juga kuliah lah istilahnya, saya sudah sempat menyerah, terus cuma mama yang bilang waktu itu kau sudah setengah jalan begitu. Dia bilang kau sudah setengah jalan lagi, selesaikan apa yang sudah kau mulai. Dan akhirnya saya selesaikan wisuda, saya skripsi, mama tua juga datang dari Ruteng ke Denpasar, temani saya sampai skripsi. Terus pas bikin album juga ditemani. Saya bilang sama bikin album loh, oh iya butuh berapa begini untuk biaya apalah, maksudnya ada tambahan sedikit lah. Dan puji Tuhan selesai. Dan itu luar biasa kalau dukungannya. Jadi ada semua tertulis di saya punya album, fisiknya saya semua tertulis di sana. Siapa yang support saya, dan paling utamanya itu mama. Oke, terima kasih Mama. Keren. Berarti memang banyak didukung ya dari keluarga, tidak ada hambatan, malah paling support, energi paling besar tuh selain orang tua juga pasangan. Romantis sekali. Oke. Lalu kemudian ini saya tanya ke arah privat sih. Setelah pakai cincin nih, apa perbedaan proses kreatifnya waktu masih status pacaran dan kemudian akhirnya apa lebih mudah atau lebih bagaimana begitu? Ada mudahnya, ada susahnya gitu. Karena kita masih tulis lirik, terus istri panggil kan Panggil buat apa nih? Ada tanda banyak panggilnya banyak. Oke. Panggilnya banyak. Maksudnya di situ kan kita tidak mungkin lanjut lagi gitu. Ya sudah, teman istri gitu. Asik. Lebih banyak ini ya, pola-pola untuk mengatur waktu. Betul. Lebih banyak sabar gitu. Betul. Kalau dulu kan
terserah kita mau buat apa tuh. Betul. Sekarang kan sudah status suami istri jadi ya banyak mengalah lah. Ya betul. Bapak kepala keluarga yang sangat bijaksana ya. Saya merasa tua sekali waktu itu kalau suami istri itu kayak tua sekali. Papa mama atau ayah bunda nih panggilannya. Ya. Atau Nai. Anu. Istriku. Istriku, suamiku. Oke. Tapi tidak mengganggu sama sekali, justru akhirnya banyak memberi energi lain yang lebih ini ya. Kadang apa nih? Energi positif. Kadang juga ada negatifnya. Negatif. Jadi perlu pakai dupa untuk mengusir hal negatif. Oke, tidak. Dukun dong itu, dukun. Oke. Kalau soal omong perjalanan proses kreatif menuju entertain begitu, di bidang kesenian saya sendiri pun kayak yang banyak membentuk tuh sebenarnya banyak hal cercaan, omongan-omongan. Bikin apa sih? Kenapa mau bikin kayak begitu? Nah, kalau Kak Senioza sendiri punya pengalaman seperti itu tidak dibentuk oleh tempaan-tempaan seperti selain support system tadi? Apakah ada? Itu sangat banyak gitu Sangat dari banyak. awal sebenarnya. Dan itu tergantung kita sih sebenarnya. Kalau seandainya kita terlalu terpengaruh dengan itu bisa menghambat kita punya kerjanya kita maksudnya hobinya kita pun. Jadi saya selama ini maksudnya persitan lah, tidak peduli itu. Apalagi waktu itu setelah saya keluar dari Mukeraka itu saya baca banyak sekali di media sosial, apalagi di komen YouTube bilang saya lupa diri lah, kacang lupa kulit. Sampai di podcast kalau tidak salah ada yang kasih tahu kalau bilang saya ini mau cari makan sendiri lah. So, fuck. Kalian tidak tahu apa-apa. Saya yang dikeluarkan sebenarnya dan saya memilih jalan sendiri. Gitu. Jadi saya persitan lah. Mereka mau bilang apa, banyak sekali itu kalau mau lihat komen-komen gitu ya saya tidak peduli, justru kalian yang komen-komen negatif itu buat saya lebih maju lagi sebagai batu loncatan buat istilahnya. Betul, mereka masih di depan laptop ketik-ketik cercaan-cercaan, kita sudah maju lebih dulu dan menciptakan album ini akhirnya ada 75 keping ya. Oke, berarti cercaan-cercaan itu tidak jadi masalah ya? Tidak jadi masalah, justru jadi batu loncatan untuk Kak Senioza akhirnya melanjutkan tapak sunyinya sendiri, jalannya sendiri bersama teman-teman yang tentunya mendukung, mensupport. Salah satunya tadi di project yang apa? Yang di Ruteng itu apa? Represent 038. Ya, Represent 038. 035. Oke. Lalu rencana kedepannya nih dari Kak Senioza apa? Mau ada segera sebentar lagi ada apa album kedua atau mau bikin panggung sendiri di Ruteng nih atau ada apa nih? Bolehlah bocor-bocor. Yang pertama album kedua itu pasti semoga tahun ini, semoga. Amin. Terus yang kedua dari Represent 0385 khususnya dari Kaiwan ada rencana buat acara juga yang pastinya pasti panggil bintang tamu dari luar juga. Wow. Semoga Amin. semoga. Saya minta supportnya dari teman-teman semua. Selalu dong, selalu. KM mau support apa? Hydrokoko? Boleh. Kopi refill RBA boleh, siap stok banyak. Atau host cantik juga boleh. Dan setelah itu mungkin palingan kita akan rilis terus karya-karya. Semoga ya. Selalu dong, pasti itu harus pasti terus ke depan. Selagi masih punya umur di atas ibu bumi ini tau. Terus berkarya dengan apa yang kita bisa. Saya ini sudah bisa kayak tulis terima kayaknya. Menggantikan saingan nih. Sebelah muncul saingan. Oke, itu rencana-rencana ke depan. Oke. Senioza, event terdekat. Kalau event terdekat mungkin sekitar tanggal 15 kami ke Kupang ada event Bang NTT, ulang tahun Bang NTT, saya dengan Kaiwan Soul Roots akan ke sana. Ngeri nih artis Bang NTT coy. Tanggal 15 di Kupang. Performnya tanggal 15 kan berangkat. Kemungkinan tanggal 17 perform. Tanggal 17 di sudah tahu tempatnya? Belum tahu. Oke. Buat teman-teman yang di Kupang kalau mau nonton live Senioza jangan lupa nanti datang, pantau terus saja IG-nya Kakak Senioza. Oke. Setelah ngomong event terdekat, harapan Kakak Senioza untuk project Kakak Senioza sendiri ataupun untuk kaula-kaula muda di Ruteng khususnya yang sudah mulai terjun ke hip hop. Pertama harapan untuk saya sebenarnya semoga album ini
album kedua maksudnya cepat selesai. Yang kedua untuk kaula muda terus berkarya semoga. Sekalipun tidak ada support dari kami yang dari Represent 0385, setidaknya kalian support diri sendirilah. Iya. Motivasi diri sendiri maksudnya. Iya. Tidak perlu Betul. api semangat dari luar. Betul. Setidaknya api semangat dari dalam sendiri menyala begitu, kalian berkarya terus. Tidak peduli ada support dari luar atau apa. Kalian dari diri sendiri lah, mulai dari diri sendiri berkarya dan kita bangun iklim hip hop di Ruteng. Asik. Amin. Semoga nanti kota Ruteng jadi kota hip hop. Amin. Semoga. Oke, untuk closing statement yang sebelum kita ke closing statement, ada yang mau disampaikan untuk orang-orang yang mungkin paling berjasa dalam perjalanan proses kreatif hip hop Kakak Senioza. Pertama syarat untuk Snapback, Bang Kim dengan Bang Eko, karena mereka orang pertama yang ajak saya manggung di sana. Saya tidak akan pernah lupa. Mungkin kalian sudah tidak manggung lagi sekarang, sudah sibuk dengan urusan masing-masing, tapi saya tidak akan pernah lupa kalian. Yang kedua teman-teman di Denpasar yang dulu kita masih kacau-kacau manggung, mabok sembarang. Kalian sudah membentuk saya sampai saat ini. Kita sudah mulai dari awal kita sudah mulai latih manggung pertama bagaimana. Dari awal malu-malu sampai sekarang sudah terbiasa. Terima kasih semua teman-teman semua yang sudah support. Terus teman-teman Revolution Bali, semua dari Manggarai yang sekarang sudah sibuk dengan urusan masing-masing, yang sudah tidak nge-rap lagi. Setidaknya kita sudah pernah buat sejarah, buat kenangan dalam kita punya hidup, yang sampai saat ini secara khusus saya tidak akan pernah lupa kalian. Terus teman-teman Represent 0385 yang masih nge-rap, yang masih satu frekuensi, yang masih tetap menjaga api untuk tetap nge-rap. Asik. Terus teman-teman di Manggarai, di Ruteng yang sudah ajak saya manggung dimanapun kalian berada, asik, yang masih menghargai musisi-musisi lokal, asik. Terima kasih banyak. Terus terakhir untuk Rumah Rakyat 2000 dan semua yang hadir di studio ini. Asik. Oke, kami juga dari Rumah Rakyat 2000 menyampaikan thank you banyak. Kakak sudah datang ke studio kami. Kita ngobrol-ngobrol hangat. Terima kasih banyak untuk cerita-cerita inspirasinya untuk kami. Kita closing statement, tapi closing ini dulu. Kita gaya dulu. Gaya khasnya begini. Masih. Boleh kita lirik-lirik kamera. Peace, love, and gaul. Peace, love, and gaul. Terus bergerak maju. Oke, saya Valeria Rahmat bersama Kakak Senioza dari Rumah Rakyat 2000. Sampai bertemu lagi di season-season selanjutnya. Tos dulu. Oke. Cold City, come from so tight. Senioza tak berhenti masih bawa good vibe. Cold City, ori at 5. Senioza bego, baby kasih high five. I come like Ronin bawa rima tanpa tuan. I do what I wanna do tanpa paduka dan panduan.